menuju ke arah bagian bawah. Ini akan menguntungkan tim Gpex, biasanya yang harusnya turun di Sosnovka, tapi di second drop mereka adalah di Kameshki karena memang dekat dengan jalur pesawatnya. Tapi sekarang justru menjadi tim yang paling dirugikan karena butuh rotasi yang sangat jauh tentunya. Betul. Dan ini dari tim BTR ya yang performanya di hari kedua bener-bener mantap jiwa lah mereka lah. Betul. Bisa dibilang setidur-tidurnya dari tim BTR ya 80 plus poin didapatkan. Itu dia, setidur-tidurnya mereka tetap nomor 1. Yeah. Bisa kita katakan sebanyak-banyak haters yang bilang Survival atau Satar atau kadang Liquid yang beban tetap numero 1 sejauh ini. Makanya gue bilang nih kontender yang katanya kontender terdekat dari tim BTR adalah tim Pejev nih agak sedikit kayaknya butuh asupan motivasi dari Bambang Pamungkas karena penyerangan harus mereka lakukan gitu. Itu dia, tentu tidak mudah untuk melakukan, dan bahkan ternyata ada strategi yang cukup menarik di sini. Masuk dari bagian selatan dari Milbase, GD tahu jembatan udah dijaga, mereka menuju ke arah bagian selatan. Morph pun demikian, dan sekarang akhirnya fight terjadi. Dan soal prediksi gue juga, jembatan bagian kiri Aura bertemu dengan Alterigo. Lagi-lagi memang drop zone ini menentukan banget bagaimana jalur rotasi. Dua tim ini coba untuk melakukan outplay dengan cara menggunakan kapal, tapi keduanya punya hal yang sama, berita yang sama. Push Frenzy low HP dan menjadi justru tim pertama yang rata pulang ke lobby untuk more team itu sendiri. Wow. Dari tim GD Gets mendapatkan 4 eliminasi. Dan tadi juga posisinya udah gak bisa ngapa-ngapain ya. Lu lihat aja kayak dia udah ke pojok dan datang dari seorang Lizer. Herling sudah tinggal nembakin aja udah. Dan sekarang mereka melakukan rotasi. Tapi itu yang menarik tadi dari RRQ, dari PJF sama ARF ya. Itu 3 bener-bener kelok posisinya, dan wah Redfest pulang ke lobby. Persija EVOS benar-benar tertidur di DGWIB. Tapi yang justru bangkit banget sekarang adalah Alterigo. Lihat, mereka juga baru saja meratakan player-player Aura dan Undercover juga dipulangkan ke lobby. The Last Man Standing bertemu dengan Pygmy, sementara Mugiwara sekarang udah mulai bergerak. Gue suka banget sih ini bagaimana entry ke arah bagian military base ternyata cukup beragam. Alterigo yang bergerak cepat ternyata bertemu dengan Aura yang juga cepat, akhirnya mereka fight. Kemudian juga GD tahu banget dari bagian Primors menuju jembatan ini sangat fatal kalau mereka menggunakan vehicle darat, mereka menggunakan vehicle laut. Kemudian Mugiwara tahu semuanya udah mempunyai tempo masing-masing, mereka masuk di antara peperangan itu dan masuk dalam zona. Pun juga Kagendra dari bagian sekitaran Milta mereka bisa masuk. Ini benar-benar the level dari final DGWB menurut gue udah sangat cerdas untuk masing-masing playernya. Iya. Wah, sumpah ini hari ini jadi seru banget loh. Parah sih. Asli. Dari awal udah tempur. Apa karena emang ngaruh ke zonanya juga ya? Itu bisa jadi sih, karena zonanya nyulitin juga bisa kita katakan kan. Iya, ini memaksa tim-tim yang ada. Dan sekarang dari tim BTR sudah melakukan rotasi ke area pulau SMB, Ryzen, Liquid, dan juga Satar bermain. Yeay, the coach. Karena kemarin katanya jadi coach kan. Betul. Gantiin coach Jeff nih, sekarang main dia. Oke. Menarik. Untuk melihat performa dari tim BTR, apakah mereka masih bisa untuk melanjutkan tren positifnya di hari kedua, atau tim-tim lain udah step up dan bisa untuk melawan mereka. Ini dia, karena Yuhai nggak bermain kan. Ini adalah satu kesempatan yang menurut lama mungkin. Betul. Mereka ditabrak loh, dan mereka rata oleh tim Mugiwara. Dan sekarang dari tim XOG ada di dekat tim Mugiwara. XOG sudah berkeliling untuk mencari informasi dari Gen. Aduhai, melihat ada satu pemain di arah luar. Tembakannya sudah dikeluarkan, dan Gen sepertinya akan memilih untuk sedikit menjauh karena tadi udah ada shot call buat udah kita cabut aja, kita nyari posisi enak buat di zona berikutnya. Betul banget, apalagi dari satu player mereka tertumbangkan oleh GD ternyata yang coba masuk. Tapi ini menarik sekali karena GD jarang banget kita lihat permainannya agak cukup sentral. Kali ini mereka coba untuk memainkan hal yang demikian. Justru ada perbedaan. Alterigo Ares yang tadi mencoba cukup cepat masuk, sekarang mereka coba swiping dari bagian luar zona agar tidak ada backstep yang terjadi. Lagi-lagi adapting gameplay tidak hanya terjadi di bagian awal dari permainan, tapi bagaimana ketika zona habis itu bergerak, lu harus bermain seperti apa. Gak bisa melulu seperti itu. Tapi Alterigo ini gua katakan mereka dari bagian pinggir akhirnya mulai melakukan pertabrakan. Ketika sudah mulai mereduksi player dan lawan, bahkan naik tidak ada penyelamatan pun juga dari Sat Aduhai cabut juga membuat dari seorang Gen Aduhai out dan menjadi eliminasi bagi Alterigo Ares. Iya, ada yang balik ke performa terbaik sepertinya dari tim Alter Ego.
mereka tanpa ragu untuk mengeliminasi satu persatu lawannya. Dan dari tim Boom masih belum terlihat agresivitas dari tim Boom. Ini dia, bahkan mungkin ya karena Yamiya tumbang sih. Satu player kunci mereka membuat mereka akhirnya tidak bisa terlalu agresif. Ditambah loot mereka nggak terlalu mapan sih. Tadi gue lihat satu playernya hanya punya satu first aid. Jadi membuat kayak kalau mereka terlalu banyak fight dan healing terlalu banyak dilakukan kayaknya fatal banget. Apalagi masih punya zona kan untuk Boom sekarang. Ini yang mungkin banyak komunitas menilai Boom mainnya ngendok. Padahal itu dia strategi yang cukup baik untuk sementara waktu untuk saat ini. Guys, kita boleh ganti kata ngendok pakai nyender gak? Nyender. Jadi kayak cakwe dong. Iya bro, daripada ngendok ya. Menurut gue nyender tuh lebih powerful. Wah, main nyender aja main gitu. Nyender, jadi lebih spicy juga gak sih? Iya cuy. Nyender ego chicken ya kan? Aha. Aduh, tapi nyender malah nunduk nih Boom nih. Satu playernya Keymind tertumbangkan. Alter Ego ganti gameplay dari bagian pinggir, ini bahaya banget. Mungkin mereka udah mulai menyadari kekuatan kita adalah empower. Dan ketika berbicara close combat, bisa jadi kekuatan kita tereduksi karena jaraknya gak terlalu jauh untuk lawan melakukan tembakan ke kita. Ketika long range, Alter Ego benar-benar dikasih buff dari nama Aresnya. Iya, wah ini tunggu dulu nih. Kamera ke GPX, Bal, GPX bal. Udah mau masuk tapi kita akan berfokus ke arah tim poin dulu. Bal jangan lupa ya Bal ya. Kita bisa jurus. Dan dari tim GPX masih punya 4 pemain. Mereka berdampingan dengan tim Boom di satu area yang sama. Dan sepertinya Cleon begitu waspada sekali. Melihat tadi pergerakan, smoke sudah dibuka. Bosku akan maju ke arah depan. Cleon akan membuka smoke untuk membuat teman-temannya lebih nyaman melakukan penyerangan ke arah tim Boom. Tembakannya sudah dilesatkan, tapi lihat dari seorang Yoru terkena dampak dari bom yang meledak. Dari FJ9 seperti akan masuk. Masih buka tutup pintu. Ponbit dibuat bingung mau ngapain. Dari Molly-nya akan membuat pemain-pemain dari tim Boom tidak bisa kemana-mana selain berdiam di satu rumah yang sama. Dan Ponbit terkena bom yang dilemparkan oleh pemain-pemain dari tim GPX pulang ke arah lobby. Dan tersisa satu orang saja. Reizi pun ditumbangkan oleh tim GPX anti pecah. Ini membuat sang peringkat kedua akan menjadi target kejaran, terutama mungkin Alter Ego Ares yang sekarang sudah mengumpulkan 9 eliminasi. Dan lihat 5 diantaranya datang dari Rosemary yang lagi mode Roscarry tentunya. Oh Lord, ini bahaya banget. GPX dipantau. Perlahan masuk dari bibir zona. Di depan mereka ada 2 tim yang mungkin Liquid sudah mengetahui bahwa ada lawan di arah depan. Tapi dari tim BTR akan menyisir dulu dan melihat apakah ada potensi ditembakin kalau misalnya masuk zona. Dan sepertinya mereka melihat itu, mereka akan langsung nabrak ke arah tim Alter Ego di balik bukit. Rosemary sedang proning, ditembakin sama Liquid sehingga dari Rosemary tidak punya pilihan selain berdiam sejenak. Sementara 3 pemain dari tim Bigetron sudah makin mendekat Eldoge. Ini gue nggak tahu ya apakah Bigetron selama ini di the new gameplay mereka, tapi gue melihat ada ace gameplay dari tim China, terutama kayak Nova dan juga 4AM, di mana permainan mereka adalah mengedepankan vehicle untuk coba cari momen, coba cari titik untuk bisa masuk, di mana Zvavel sekarang berhasil dan terus di bagian belakang. Dan lihat Zvavel melakukan tembakan bagaimana XOG tutup di sana, bukan balon hijau tapi dari XOG, dan bahkan langsung Molotov ada di sana. Lihat tiba-tiba gerakan-gerakan yang mungkin terdeteksi sebelumnya sebagai gerakan yang tidak ada maksud, tapi apa yang dimaksud oleh Bigetron sekarang adalah mencoba mencari titik di mana mereka bisa masuk. Dan Liquid lihat tadi di belakang sekarang udah masuk ke arah bagian depan, dan ini justru akan menjadi kesulitan bagi Void yang terlalu lama berdiam diri di bagian luar dan bahkan memadat menjadi satu tim, tidak melakukan sebuah pelebaran. Tapi akhirnya fight terjadi. Bye bye, pulang ke lobby di hashtag yang kelima. Ya, tersisa 4 tim dari tim Alter Ego, Void, Bigetron, GPX. 4 tim yang tersisa, tembakan sudah dilakukan. Bosku sudah perlahan masuk ke dalam zona. Void akan mengambil sisi yang lebih tinggi. Vision mereka luas memang. Melihat adanya banyak sekali orang yang lewat Potato menjadi target dari seorang Lapar. Tapi masih bisa berlindung, tembakan terus dilakukan. Okta sekarang targetnya. 1 hit, 2 hit, 3 hit masuk ke arah seorang Okta. Tapi Okta berlindung di balik sebuah smoke yang dia bangun. Oh my god, lihat Bigetron. Setiap tembakan yang terjadi berarti ada aksi reaksi. Lawan yang tertembak, orang yang menembak, dua-duanya punya fokus masing-masing. Dan itu membuat sebuah space, sebuah waktu buat Bigetron bergerak. Dan lihat, tiba-tiba 4 titik berbeda udah mereka mainkan dan ngebuat BTR sekarang
sebagai tim dengan penguasa zona tertinggi sejauh ini untuk zona atau stage yang ke-6. Sementara dari Void kali ini sudah tidak turun sepertinya karena hashtag 4 pertama mereka sepertinya di turnamen kali ini, dan bahkan memberikan gempuran terus-menerus. GPX tidak bisa bergerak, tidak hanya GPX, Alter Ego pun demikian, dibuat ribet, dibuat sulit oleh Void, Alpha dan kawan-kawan. Okta akan melakukan tembakan, Yoru low HP tapi belum ada knockdown yang terjadi. Iya, agak sedikit sulit untuk melakukan baku tembak, tapi Point Alpha melihat tadinya Potato, pergerakan dilakukan. Ayo Okta mencoba untuk menghindari peluru yang ditembakkan, tapi pada akhirnya knock juga dari seorang Okta. Potato dalam ancaman, tim GPX tidak mengambil suara tapi lapar. Rupanya berhasil untuk di knockdown, begitupun juga dengan seorang CL. Tapi tidak ada yang terlihat pergerakan dilakukan oleh tim-tim lain. Mereka benar-benar nyaman di posisinya. Betul, tapi Rosemary ya ini benar-benar pembeda untuk Alter Ego sih. Tidak ada Rosemary tadi mungkin akan menjadi ending atau akhir dari perjalanan player-player Alter Ego Ares, karena dia membalaskan 2 player dari Void. Satar kali melakukan healing. Lihat bagaimana permainan Satar, titik sedikit dia mainkan sebagai obstacle. Namun begitu sekarang sudah mulai terpantau karena 2 tim lain itu GPX dan Alter Ego sudah mulai terdorong, tapi Zvavel dari bagian jauh juga menembaki. Rosemary yang kali ini lagi dan lagi mendapatkan knockdown. FJ yang menjadi korban keganasan Groza dari seorang Rosemary. Oh, tembakannya masuk semua itu tadi. Knock lagi didapatkan. Okta yang harus tersungkur lepas tak berdaya. Tembakan dari Rosemary menuju ke arah depan. Target masih belum terlihat. Peluru smoke-nya hampir berhasil, tapi tembakan lain dari tim Void membuat Rosemary harus sedikit melakukan proning. Yoru sekarang dalam crosshair, tapi Rosemary dia harus ter-take down, dan 2 pemain down. Potato bisa untuk melakukan revive terhadap satu rekannya. Okta akan melakukan heal terlebih dulu sebelum pada akhirnya mungkin melakukan peperangan karena smoke-nya sebentar lagi habis. Eldoge. Betul banget, itu Morpheus di bagian belakang udah mulai terketir, tapi Void yang coba peruntungan masuk dalam zona ternyata tertembak oleh Alter Ego. Lagi-lagi gue mau shout out dengan gameplay BTR yang benar-benar sabar. Mereka tidak mau terambil egoisme mereka untuk mencari eliminasi terlebih dahulu, tapi ini dia momentum mereka untuk masuk. Dan ingat, sang Baginda Ryzen menggunakan MG3. Ini close combat tentu akan menjadi sangat sulit bagi lawan-lawan, tapi lihat Okta mulai maju ke arah bagian depan, fokusnya ke arah bagian GPX, tapi tembakan terus-menerus digulirkan. Zvavel, Nate dilempar, high toss ke arah bagian bosku, 2-1 meletup, duar. Ternyata tepat di atas bagian kepala, tidak memberikan damage yang besar ke arah bagian bosku. Iya betul, lemparan frag grenade yang kedua bosku dalam ancaman dari seorang Zvavel, masih belum berani untuk naik, menunggu timing yang begitu tepat sekali dari seorang Satar, mungkin akan membuka jalan untuk 4 rekannya. Potato down dari bom yang dilemparkan oleh seorang Satar. Sekarang waktunya untuk maju. Satar sudah mengenai bagian tertabrak. Rosemary sudah pulang ke arah lobby, dan 2 tim yang tersisa, dan WWCD dipastikan Bigetron. Another chicken dinner untuk Bigetron. Red Villains membuka hari dengan performa yang luar biasa. Bagaimana permainan mereka tadi, TikTok mereka, kesabaran mereka, penungguan waktu mereka untuk masuk di titik yang tepat.